Puluhan warga mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka ingin mempertanyakan kepastian keberangkatan ke Tanah Suci. Namun sebagian besar dari warga ini harus kecewa karena tahun ini batal berhaji lantaran kuota haji dipangkas separuhnya. Puluhan calon peserta ibadah haji 2022 mendatangi kantor layanan haji dan umroh terpadu Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Selasa pagi untuk memastikan kapan akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun sebagian besar dari mereka harus menelan pil pahit lantaran namanya bukan termasuk calon peserta ibadah haji yang diberangkatkan tahun ini. Sementara nama yang masuk dalam daftar peserta ibadah haji cadangan memiliki sedikit peluang berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya menyebut calon peserta ibadah haji asal Kabupaten Tasikmalaya hanya 674 orang. Sebelum pandemi, Kabupaten Tasikmalaya bisa mendapat kuota 1.459 orang. Calon peserta yang diberangkatkan ibadah haji ditentukan oleh Kementerian Agama Pusat dan salah satu syarat berusia 65 tahun ke bawah. 21 orang itu masuk dari cadangan 20%. Saya urutan 29. Jadi ada cadangan, ada peluang 8 orang. Kalau yang mengundurkan diri kabupaten 8 orang mengundurkan diri, ibu masuk. Untuk Kabupaten Tasikmalaya sekarang 674, sekitar 48%-an. Baik, yang diprioritaskan? Yang diprioritaskan sebagaimana SOP yang sudah ditentukan yaitu di bawah umur 65 tahun. Di tengah pesatnya pembangunan gedung di Jakarta, ternyata masih ada anak yang mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk. Gizi buruk menimpa seorang balita 2 tahun, warga Jalan Lingkungan 3, Tegal Alur, Jakarta Barat. Bobotnya hanya mencapai 5 kg saja atau hampir sepertiga dari bobot balita di usia 2 tahun. Dava Juniarka, balita warga Jalan Lingkungan 3, Tegal Alur, Jakarta Barat ini mengalami gizi buruk sejak 1 tahun terakhir. Idealnya, balita usia 2 tahun memiliki berat badan 14,5 kg. Namun bobot Dava hanya sekitar 5 kg saja. Di rumah berdinding triplek dan beratapkan asbes inilah Dava tinggal bersama ayah dan ibunya. Sang ayah hanyalah buruh lepas harian sebagai tukang bersih-bersih di salah satu pabrik di kawasan Tegal Alur, sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga saja. Gizi buruk yang dialami Dava berawal saat balita itu terjatuh dari tempat tidurnya. Ketika itu, karena keterbatasan ekonomi, Dava tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan hanya diurut oleh tukang urut saja. Namun semenjak itulah, Dava tidak nafsu makan, hingga bobot tubuhnya turun drastis. Awalnya jatuh, terus diurut terus lama dia nggak mau makan. 3 bulan nggak mau makan ya. Tadiannya mah sampai 8 kilo, sampai sekarang cuma berapa 3 kilo. Senin pagi, Dava telah dievakuasi oleh petugas Puskesmas Kalideres untuk menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres, Jakarta Barat. Ia juga telah menjalani ronsen torak dan pemeriksaan darah untuk mengetahui penyakit yang dideritanya. Rencananya, Dava akan dirawat inap sementara hingga kondisi gizinya membaik. Saat ini dalam kondisi stabil dan masih dilakukan pemeriksaan untuk mencari penyebab ataupun penyakit yang dimiliki oleh pasien tersebut. Kasus temuan balita gizi buruk ini membuat kawasan permukiman Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat menjadi sorotan. Sedikitnya ada 2 rukun tetangga yang bermukim di kawasan kumuh ini. Selain penuh tumpukan sampah limbah rumah tangga, warga mengaku kawasan ini juga minim air bersih dan sanitasi untuk warga buang air besar. Menurut warga, hal itu sudah berlangsung sejak puluhan tahun dan belum pernah ada perhatian dari pihak pemerintah setempat. Bertahun-tahun udah dari dulu saluran airnya udah nggak kerawat, banyak sampah pada nyumpel, mana nggak ada tinjauan sekali. Begini aja diantepin, airnya juga sama, nggak ada ininya. Warga berharap dan meminta pemerintah kota Jakarta Barat dapat segera memperbaiki kondisi lingkungan di wilayah Tegal Alur agar dapat kembali bersih dan sehat. Mardika Prakasa Satya, Jakarta.